Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayan Nufus. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tinjau kesiapan Gelora Bung Tomo Surabaya jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Palestina nantinya. Ya, pada pertandingan tersebut 10% hasil penjualan tiket akan disumbangkan untuk rakyat Palestina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau kesiapan venue FIFA Matchday Timnas Indonesia melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Selasa pagi. Pertandingan FIFA Matchday yang akan digelar 14 Juni mendatang itu bukan hanya menjadi pertandingan penting bagi Timnas untuk meraih poin, tapi juga pertandingan yang mempertemukan antar dua negara sahabat. Dalam tinjauannya, Erick Thohir ditemani oleh para exco PSSI dan Wali Kota Surabaya. Mereka sepakat 10% dari hasil penjualan tiket akan disumbangkan untuk perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Sementara kesiapan Stadion Gelora Bung Tomo sudah 100%. Fasilitas yang ada di stadion ini juga telah memenuhi standar internasional. Artinya apa? Ini sudah standar FIFA. Dan juga untuk Liga sendiri yang insya Allah di bulan Februari sudah ada penggunaan VAR. Fasilitas VAR-nya juga udah bisa ada di sini. Jadi ini benar-benar salah satu lapangan yang terbaik di Indonesia, tentu dengan standar internasional. Harga tiket untuk pertandingan Indonesia melawan Palestina nanti dibanderol dengan harga Rp100.000 untuk ekonomi dan Rp250.000 untuk VIP. Tiket ini sudah bisa dibeli mulai besok 7 Juni 2023 secara online. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jelang lawan Palestina dalam laga FIFA Matchday, Timnas Indonesia senior mulai berlatih di lapangan utama Gelora Bung Tomo. Dan pada latihan kali ini hanya diikuti 8 pemain dan hanya didampingi asisten pelatih saja. Timnas Indonesia akan melakoni laga FIFA Matchday lawan Palestina pada tanggal 14 Juni 2023 di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sebagai persiapan, Timnas menjalani latihan di lapangan utama Gelora Bung Tomo Selasa siang. Pada latihan perdana hanya diikuti 8 pemain, yakni Syahrul Trisna, Andi Setio, Dimas Derajat, Dendi Sulistiawan, Fakhrudin Arianto, serta pemain naturalisasi, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struijk. Sedangkan latihan Timnas kali ini hanya didampingi oleh asisten pelatih Nova Arianto dan pelatih fisik dari Korea Selatan. Sedangkan pelatih kepala Shin Tae-yong belum hadir. Adapun menu latihan kali ini berfokus pada penyesuaian pemain terhadap suhu Surabaya, latihan fisik ringan, pengembalian sentuhan bola, serta game kecil. Sandy Walsh, pemain naturalisasi Timnas, menuturkan senang bisa bermain untuk Timnas pada laga FIFA Matchday lawan Palestina. Meski suhu Surabaya tergolong panas, namun dirinya senang karena leluhurnya berasal dari kota Surabaya. Diharapkan para pemain yang dipanggil untuk memperkuat Timnas segera bergabung dalam pemusatan latihan di Surabaya untuk persiapan melawan Palestina 14 Juni mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Lurus saya terus, Bu. Lurus saya terus. Sejumlah rombongan jemaah calon haji Indonesia kebingungan saat akan kembali ke pemondokan. Jemaah asal embarkasi UPG atau Ujung Pandang, Sulawesi Selatan ini sempat tersesat saat hendak kembali ke pemondokan yang terletak di Sektor 3 kawasan Sisya Makkah. Rombongan yang didominasi ibu-ibu ini baru saja menyelesaikan sholat fardu di Masjidil Haram dan rencananya ingin kembali ke pemondokan atau hotel. Beruntung, rombongan yang tersesat ini bertemu dengan sejumlah petugas dan akhirnya diarahkan sesuai dengan tujuan mereka. Ada rombongan beberapa orang jemaah calon haji asal Indonesia dari embarkasi UPG Ujung Pandang atau Makassar yang tersesat, yang seharusnya ke terminal Sip Amir justru malah masuknya ke terminal lain sehingga tidak bisa kembali. Oleh karena itu kita teman-teman MCH Dakar Mekah mencoba untuk mengarahkan para jemaah untuk pulang ke hotel yang berada di Sektor 3. Sektor 3 berada di sisa
yang berada di hotelnya Sampeng Dakar Mekah. Panitia penyelenggara ibadah haji selalu disiagakan di sejumlah titik untuk membantu jemaah yang mengalami kesulitan selama menjalankan ibadah haji. Dari Makkah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. iNews Pagi masih menghadirkan informasi dari haji pemirsa, di mana puluhan ribu jemaah haji Indonesia ini telah memasuki kota Makkah untuk menunggu waktu puncak haji. Para jemaah ini melakukan umroh wajib. Selamat beribadah. Dengan menggunakan kursi roda, iring-iringan sejumlah jemaah calon haji lansia asal Indonesia di Terminal Bus Ship Amir, Kota Makkah memulai rangkaian ibadah. Mereka yang baru saja tiba di Kota Makkah bergegas menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan rangkaian ibadah haji dengan memulainya ibadah umroh wajib. Jemaah calon haji Indonesia dipastikan akan terus bertambah dan memenuhi Kota Makkah. Rencananya pada tanggal 8 Juni mendatang, gelombang kedua pemberangkatan jemaah calon haji akan langsung diterbangkan ke Kota Makkah melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Ya, meski memiliki kondisi fisik yang berbeda dengan yang lainnya, pemirsa, salah satu calon jemaah haji embarkasi Lombok semangat untuk menjalankan ibadah haji. Dan dia juga telah menabung setiap harinya selama 12 tahun pemirsa untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Lalu Muhammad Sayuti, calon jemaah haji asal Lombok Timur ini senang bisa berangkat haji ke Tanah Suci. Sayuti adalah satu di antara 388 jemaah haji kloter 1 embarkasi Lombok. Meski memiliki kondisi tubuh yang berbeda dengan jemaah lainnya, semangat Sayuti untuk menjalankan rukun Islam kelima tidak surut. Jemaah berusia 67 tahun ini menunggu sejak tahun 2011 untuk bisa berangkat haji. Setiap harinya ia menabung 2 hingga 20 ribu rupiah. Apa usahanya? Dagang di pasar atau di mana? Di rumah. Apa yang dijual, Pak? Terusnya Jajan anak-anak gitu. Kios atau toko atau? ya kios lah. Oh, kios-kiosan. Berapa nabung tiap bulan atau tiap? Ya enggak habis enggak meletak. Ya 2.000, 5.000, bahkan 20 Perharinya. Berangkat sendiri dan tidak ditemani keluarga, Sayuti merasa tidak masalah. Ia pun akan berangkat ke Tanah Suci pada 7 Juni besok. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya, di mana sidang perdana Mario Dandi terdakwa kasus penganiayaan digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mario Dandi didakwa melakukan penganiayaan berat terencana terhadap David Ozora dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sidang perdana kasus penganiayaan terhadap David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas digelar bergantian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dimulai dengan terdakwa Mario Dandi terlebih dahulu. Dalam sidang hari ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Mario Dandi dengan pasal terkait penganiayaan berat rencana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pertama, primer, bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi beserta saksi Agnes Gracia Haryanto dan saksi Sen Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Sen, penuntutan dilakukan secara terpisah pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di perumahan Green Permata, Jalan Swadharma Raya, Kelurahan Deulu Jami, Kecamatan Pesanggeran, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk mengadili sebagaimana orang yang turut serta melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana.
Dalam sidang hari ini, terungkap detil peristiwa penganiayaan David Ozora yang terjadi di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada 20 Februari 2023. Mario Dandi Satrio alias Dendi tampak senang-senang saat melakukan kekerasan sadis terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan seolah-olah sedang melakukan permainan sepak bola dengan mengatakan, "Enak main bola ya," dan dilanjutkan dengan perkataan terdakwa Mario Dendi alias Dendi, "Free kick, sini bos, free kick, gini bos." Bahwa selanjutnya terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi melanjutkan kekerasan sadisnya ke arah kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang sudah dengan jelas diketahuinya dalam keadaan tergeletak, diam, tak bergerak. Sementara itu, atas dakwaan tersebut, kuasa hukum Mario Dandi menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi. Ya, pada intinya kami mengucapkan terima kasih. Intinya saudara tidak mengajukan eksepsi ya? Tidak melakukan. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan kita jadwalkan untuk saksi. Sidang pun akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang akan digelar pada Selasa 13 Juni dan Kamis 15 Juni 2023. Hakim meminta jaksa penuntut umum untuk memprioritaskan saksi yang ada di lokasi penganiayaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ayah David Ozora, Jonathan Latumahina akan jadi salah satu saksi dalam sidang Mario Dandi dan Shane Lucas. Ada catatan penting di sini yang harus digarisbawahi bahwa persidangan ini adalah sebuah perlawanan untuk mereka yang menginjak-injak logika kabeltis dan lain-lain. Kita akan buktikan di sini. Kalau untuk dakwaan, kita ada catatan yang sangat krusial yang harus diketahui oleh masyarakat. Nanti detailnya sama Melisa. Karena menurut kami yang tidak tersampaikan adalah hal yang sangat penting sehingga sampai terjadi penganiayaan dengan pemberatan. Kemudian yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait kondisi anak saya. Yang kemarin sempat ada ahli hukum menyampaikan bahwa kondisi sekarang nanti akan memperingan, itu adalah menginjak-injak logika. Nanti akan dijawab sama Melisa. Yang utama anak saya sampai hari ini belum pulih. Dan kita ada bukti-bukti yang mendukung hal tersebut. Salah satunya seperti yang tadi disampaikan dari Dr. Yeremia Tatang di Mayapada. Kemudian kita juga ada bukti dari fisioterapis David. Sampai saat ini dia masih fisioterapi. Kemudian untuk psikologi kita nanti akan ada juga bukti dari Kementerian PPA yang terkait kondisi psikologis David. Tetapi secara kasat mata bisa saya sampaikan di sini bahwa kemarin saya sempat posting di Twitter ketika David berjalan. Jadi David saat ini sudah bisa berjalan, tetapi endurance-nya hanya 6 menit. Jadi dia kekuatan berjalannya 6 menit saja. Sudah jatuh berkali-kali, paling parah kemarin tanggal 8 Mei. Sampai kakinya fraktur dan harus dipasang. Pemirsa, teman Mario Dandi terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap David Ozora, Shane Lucas, juga jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum juga mendakwa Shane Lucas dengan dakwaan penganiayaan berat berencana dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Terdakwa Shane Lucas hadir dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus penganiayaan David Ozora. Ia datang ditemani keluarganya. Berbeda dengan Mario Dandi, Shane Lucas justru memperoleh banyak dukungan dalam sidang perdana hari ini. Bahkan sejumlah karangan bunga berjajar di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara kuasa hukum Shane Lucas, Happy Sihombing, terus berupaya mengajukan keringanan hukuman hingga pembebasan kliennya. Sidang perdana dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas telah selesai digelar dan akan dilanjutkan kembali pada 13 Juni mendatang. Diketahui Shane Lucas dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berencana dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara.
Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan dan bonus terhadap semua atlet SEA Games 2023 di Kamboja yang berhasil meraih medali. Dari 31 cabang olahraga, pemirsa, biliar menjadi salah satu cabang olahraga yang berhasil meraih medali di ajang SEA Games 2023. Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan dan bonus kepada seluruh atlet Indonesia yang berlaga di ajang SEA Games 2023 Kamboja di Istana Negara di Jakarta. Di SEA Games 2023 Indonesia membawa pulang sebanyak 276 medali. Para atlet ini diberi bonus uang tunai mulai dari 110 juta hingga 525 juta rupiah sesuai kategori perorangan, ganda, dan regu. Saya jadi berpikir bonusnya jadi gede banget. Kita hitung-hitung, totalnya 289 miliar rupiah. Itu untuk atlet, untuk pelatih, asisten pelatih, semuanya diberikan. Biliar menjadi salah satu cabang olahraga yang mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo. Biliar berhasil mendulang medali perunggu pada nomor snooker. Target kita sebenarnya ada di nomor pool, tapi kita dapatnya sekarang ada di nomor snooker. Ya, di satu sisi tidak memenuhi target dari nomor pool, tapi di luar dugaan juga kami juga mendapat tambahan atau bonus dari nomor snooker. Kedepannya harapannya ya ingin mendapat medali emas lah. Akan berjuang mulai dari sekarang ini. Penghargaan yang diberikan Presiden Joko Widodo diharapkan dapat meluncut semangat para atlet untuk lebih giat berlatih, sehingga dapat memberikan prestasi terbaik bagi bangsa dan negara. Dari Jakarta, Kevin Bakan, Yudi Permana, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda yang sedang mencari referensi tempat wisata, mungkin Anda bisa mencoba tempat liburan bernuansa Jepang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Betul banget. Selain menikmati taman bernuansa Jepang, Anda juga bisa menjajal aneka permainan yang ekstrim, pemirsa. Ini dia Taman Jepang yang ada di salah satu wahana bermain di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang bisa menjadi pilihan liburan Anda di akhir pekan ini. Selain dekat dari ibu kota, di tempat ini pengunjung juga bisa menikmati berbagai wahana bermain seru lainnya dalam satu area. Di taman ini pengunjung bisa menikmati suasana alam negeri Sakura dengan berbagai spot foto menarik. Mulai dari yang berlatar belakang kipas, payung, dan juga hutan bambu. Agar semakin terasa nyata, pengelola juga menyediakan kostum kimono lengkap dengan aksesorisnya yang bisa disewa pengunjung untuk berfoto. Wahana gitu deh, kan aku suka naik wahana, terus aku juga suka foto-foto, makanya aku kan main ke sini nih ke Taman Jepang. Banyak banget spot fotonya lucu-lucu. Nah, selain Taman Jepang, di sini juga tersedia mirror trap atau jebakan kaca yang berbentuk labirin dan juga berbagai wahana yang memacu adrenalin. Favorit apa? Favorit sejauh ini Taman Jepang ya. Taman Jepang, Water Blaster juga. Ya. Kita ada air race. Untuk menikmati aneka wahana yang tersedia, pengunjung dikenakan tarif masuk sebesar Rp175.000 untuk hari libur dan Rp155.000 untuk hari biasa. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, kalau tadi wahana di Bogor, sekarang kita beralih ke wisata danau. Betul, kalau tadi kita sudah menikmati yang nuansa ala Jepang tadi, kita sekarang saatnya menikmati nuansa keindahan Indonesia ya Ayah ya. Iya. Jadi pemirsa, meski hari libur panjang kemarin ini sudah usai, bagi Anda yang sedang berkunjung ke Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini tidak ada salahnya nih. Anda wajib menikmati liburan trip 3 danau. Ya, sesuai dengan namanya pemirsa, pengunjung akan disuguhkan perjalanan wisata ke 3 danau indah di Kalimantan Timur. Iya pemirsa, namun sayang sekali informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini pemirsa. Namun tayangan iNews ini bisa Anda saksikan kembali di YouTube @official iNews. Dan jangan lupa pemirsa untuk subscribe. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Ayah Nufus, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Pintu gerbang inilah yang menjadi penyambut bagi pengunjung saat memasuki Kampung Muara Enggelam di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kampung ini menarik bagi wisatawan karena keunikannya. Di sepanjang kampung tidak ditemukan daratan karena kampung ini berdiri di atas danau bernama Danau Semayang. Tak jauh dari kampung, terdapat sebuah danau melintang, di mana pengunjung dapat menikmati keunikan lainnya, yakni sebuah pohon yang berdiri di tengah danau. Pohon bernama Setia Raja ini konon dipercaya sebagai pohon abadi atau tidak pernah mati. Satu danau lainnya, yakni Danau Jempang, danau ini memiliki luas 15.000 hektar dengan kedalaman hingga 8 meter. Wisatawan bisa menikmati jembatan panjang yang menghubungkan Desa Melintang dan Desa Sebamban yang berada di atas Danau Semayang yang luas mencapai 11.000 hektar. Kebetulan ini ke daerah 3 danau itu for the first time dan experience-nya luar biasa banget, bersyukur banget diajakin ke sini ya kayak. Terus juga setelah dari Desa Muara Enggelam tadi, kita ke Desa Melintang juga dan juga jembatan panjang.